Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan hari ini saya akan membahas salah satu jenis linear yang kedua yaitu linear doubly linked list. Sebelumnya kita udah belajar mengenai yang linear single. Apa perbedaan di antara keduanya? Kita simak di materi pada hari ini. Nah, eh, linear double linked list ini merupakan linked list lurus yang memiliki pointer ganda. Maksudnya dia mempunyai dua pointer, yang salah satu berada di sebelah kanan dan salah satunya berada di sebelah kiri. Oke, nah ini adalah ilustrasi dari double linked list. Dia ada pointer di sebelah kiri dan pointer sebelah kanan. Nah, pointer sebelah kiri ini berisi alamat simpul sebelum. Sedangkan yang kanan itu berisi alamat simpul berikutnya atau setelahnya. Itu perbedaan mendasar antara single dan double. Kalau single itu hanya ada satu pointer aja ini, pointer next. Pointer next sama right ini sama-sama mendefinisikan alamat simpul berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah cara kita mendeklarasikan sebuah simpul. Yang pertama kita buat dulu tipe data bentukan struct simpul yang isinya ada integer info dan yang pointer left dan juga right. Kemudian kita deklarasikan ini pointer p, pointer first sama pointer last dengan data simpul. Itu hampir sama dengan yang single, hanya bedanya dia di bagian sini aja. Kalau misalnya di sini single dia cuma ada pointer next, kalau ini ada pointer left sama right, kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita coba inisialisasi list. Nah, inisialisasi list itu sama kayak dengan yang single. Kita sama-sama memberikan nilai awal pada suatu list yang masih kosong. Nilai awalnya itu berupa yaitu first berisi dengan nol. Itu inisialisasi awal untuk list yang kosong. Oke. Kemudian ini untuk pembuatan simpul baru. Pembuatan simpul baru itu pertama kita membuat sebuah prosedur buat simpul yang di dalamnya ada parameter integer. Parameter integer yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu digunakan untuk mengisi data, integer data biasanya. Oke, yang info ini. Nah, ini merupakan integer X-nya. Kemudian kita alokasikan memorinya dengan meminta simpul baru, itu adalah P. Kemudian kita pastikan juga bahwa nilai P itu tidak boleh nol. Kalau nol berarti pembuatan gagal. Nah, kemudian kita masukkan nilai integer X itu ke dalam P input. Itu adalah cara untuk pembuatan simpul baru. Kemudian ini adalah cara pembuatan untuk simpul awal. Untuk simpul awal kita menggunakan prosedur awal. Kita mulai di mana first-nya harus nol. Oke, untuk awal ini nilai P-nya itu sama kayak first, kemudian nilai P last-nya juga sama. Jadi first sama last itu sama, alamatnya itu sama dengan P. Kemudian P left-nya ini itu sama dengan 0. Oke. Dan juga P right-nya juga sama dengan 0. Berarti dia merupakan awal dan akhir simpul ini. Oke, selanjutnya itu adalah kita coba bagaimana kita memasukkan atau menambahkan simpul di kanan atau di depan. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita punya, awalnya kita tidak boleh nol ya, berarti kita udah ada simpul sebelumnya.
Oke, kita anggap ini ada 10 simpulnya dengan alamat memori adalah 100. Nah, ini yang merupakan first dan juga last. Oke, karena kita baru punya satu simpul nih. Ini 0, 0, dan yang kanan juga 0. Kemudian ada simpul baru yang namanya P yang mau ditaruh di depan 10 ini dengan alamat memori 200 dan datanya 12 misalnya. Ini adalah P. Nah, apa yang kita lakukan yang pertama adalah kita arahkan pointer last right-nya ke P. Jadi di sini last right-nya yang ini ya, itu kita arahkan ke sini, ke P. Oke, jadi nilai P-nya ini adalah 200 ya. Jadi kita arahkan, jadi isinya 200. Kemudian yang last-nya untuk last itu adalah P left-nya atau yang kiri. Nah, yang kiri ini ada 100 nih. Oke, ini 100. Dan juga ini last ini adalah P. Oke, jadi nilai P ini adalah kita masukkan ke last. Jadi nilai P tadi 200, ini adalah 200. Oke. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Ini nih, P right-nya kita isi 0. Jadi ini kita isi 0. Oke, untuk menambahkan apa yang tadi yang awal, yang baru ini ke belakang. Sorry, yang kanan itu di belakang ya. Nah, jadi ini P ini jadi 200 itu dan juga dia lah. Nah, ini adalah cara kita untuk menautkan atau mengaitkan simpul P ini ke yang ke belakang bagian P. Jadi ini untuk 200, ini 100. Oke, ini adalah ilustrasinya, itu bisa kalian lihat bagaimana ilustrasinya. Sama yang sama ini step by step-nya. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan yang untuk yang kiri. Nah, kiri ini depan, salah. Jadi saya bilang kanan kiri depan, sorry. Jadi misalnya contoh, ada sama, ini bernilai 100. Ini yang first dan juga last ya. Nah, ini 0 dan ini 0. Ini berisi 10. Sedangkan ini ada yang data baru nih. Ini namanya data P. Simpul P ya. Datanya itu ada misalnya 15. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Yang mana pointer P kita taruh di P right. Oh ya, ini alamatnya ini 200 ya. Jadi first-nya itu kita taruh di P right. Jadi yang ini kita taruh 100. Oke. Karena ini alamat pointer first sama last-nya 100. Kemudian pointer P kita taruh di first left-nya. Left-nya di sini ya. Kita taruh di sini. Oh sorry, ini ya. Left-nya ini. Kita taruh P-nya adalah 200. Kemudian P-nya itu menjadi first dan ini menjadi first. Nah, ini enggak lagi ya. Kemudian P left-nya itu jadi 0. Ini 0. Dan kita tahukan. Oke.
Jadi ini ke 100, yang ini ke sebelumnya. Ini untuk yang menambahkan di sebelah kiri. Ini ilustrasinya bisa kalian pahami step by step-nya itu sama seperti yang saya jelaskan. Kemudian ini insert tengah. Nah, bagaimana untuk insert tengah? Jadi kalau untuk insert tengah itu minimal kita punya 2. Oke, minimal kita punya 2 ya. Nah, dalam hal ini saya kasih 3. Kita mau insert ke sini, di antara sini ya. Ini kita kasih 100, ini 200, ini 300. Dan simpul baru kita taruh di sini. Oke, yang isinya 400. Alamatnya ya, ini sudah 1, 2, 3, dan 4. Kalau ini berisi 200 ya. Sedangkan ini berisi 100. Kalau ini berisi 300. Ini berisi 200. Ini 0 dan ini 0. Ini first dan ini last. Oke. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama kita sisip punya nilai N. Nah, nilai N ini digunakan untuk menentukan letak key-nya di mana. Itu nilai sisipnya. Nah, nilai sisipnya itu key ini, yang nilai bantu ini, kita letakkan ke satu simpul sebelum simpul yang lain dimasukkan. Jadi, key ini kita taruh di sini. Ini adalah nilai key. Setelah kita sudah tentukan, kemudian key right-nya itu kita pindahkan ke P right-nya. Oke, ini P ya. Key right-nya ini bernilai 300. Kemudian kita isi ini 300. Oke, habis itu maaf, right. Ini left ya. Saya sering kebalik antara kiri sama kanan. Key right-nya 300 di sini. Oke. Kemudian P left itu bernilai key. P left yang ini key-nya adalah 200. Oke. Nah, kemudian key right left itu apa? Itu nilai P. Jadi ini key, kemudian right di sini, left-nya di sini. Oke. Itu adalah P. Jadi ini adalah 200. P-nya ini P-nya ini adalah 400 ya. Kemudian key right left ini key right left ini berisi 400. Jadi kita ganti yang ini jadi 400. Oke. Kemudian alamat P itu kita masukkan ke key right. Key right-nya ada di sini. Ini alamat P-nya adalah 400. Oke. Adalah terus. Kemudian kita hapus yang ini. Kita hapus tautannya. Oke. Sorry. Kemudian yang ini kita tautkan. Ini ke sini, kemudian ini juga ke sini, dan ini ke sini.
ini juga sini. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menginsert tengah. Begitulah caranya. Oke, selanjutnya itu delete kanan. Bagaimana kita melakukan delete kanan? Untuk delete kanan itu delete belakang ya. Saya sering lupa. Kita minimal harus ada 1. Jadi di sini kita coba buat 2, ada 100, 200, alamatnya ini 1, 2. Yang ini kita isi 200, yang ini kita isi 100. Ini 0, ini 0. Ini first, dan ke inilah. Untuk delete kanan atau delete terakhir ya, itu nilai key ini kita taruh di sebelum simpul yang mau kita hapus. Jadi kita taruh di sini. Ini adalah nilai key. Dan kita inisialisasi nilai key-nya itu adalah first. Jadi dia 100. Alamatnya ya isinya. Kemudian ketika key right-nya itu tidak boleh last. Nah, di sini ada isi loh. Berarti ini nilai key-nya adalah key right. Tapi ini adalah 200. Oke, kemudian kita hapus yang ini. Oke. Kemudian nilai last-nya, nilai key-nya itu adalah nilai last. Nah, di sini nilai last-nya ada di sini. Jadi last-nya juga bernilai 100. Kemudian last right-nya kita isi 0. Ini kita ganti menjadi 0. Nah, ini untuk mendelete belakang. Oke. Kemudian bagaimana untuk mendelete kiri atau delete depan? Kita coba ilustrasikan lagi pakai gambar ini dan yang ini. Ini 100, alamatnya ini 200. Sedangkan ini 1, ini 2. Ini first, ini last. Oke. Kemudian ini isinya 200 dan ini 100. Ini 0 dan ini 0. Nah, kita mau yang namanya menghapus yang kiri, yang ini mau kita hapus. Hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu first right itu kita gantikan jadi first. Jadi yang ini kita isi. Jadi firstnya adalah 200. Kemudian kita pindahkan yang ini ke sini. Jadi ini nilai firstnya. Oke. Kemudian kita hapus dan first left-nya kita isi dengan 0. Nah, itu untuk delete kiri. Selanjutnya, untuk delete tengah, itu kita coba ilustrasikan juga seperti ini. Kita buat 3, karena dia ada di tengah. Oke, ini 1, 2, 3, 100, 200, 300. Oke, ini 200. Ini 100, ini 200, ini 300. Oke, ini 0, ini 0.
Ini first, dan ini adalah last. Nah, di sini kita pakai bantuan yang namanya key. Nah, key itu diletakkan yang udah saya jelaskan sebelumnya ya. Di angka apa yang mau kita hapus, simpul sebelum yang mau kita hapus. Nah, misalnya jadi kalau misalnya kita mau hapus yang ini, itu key-nya itu adalah first, kebetulan aja ya. Nah, habis itu kita coba key right, right yang ini. Kita pindah yang ini ya. Yang 100 kan ini key right. Oh ya, right ini. Berarti ini adalah 300 ya. Jadi 300 ini kita taruh di sini. Ini kita hapus. Jadi 300. Kita kaitkan ke sini. Habis itu kita hapus key right left nih. Ini kita hapus. Kemudian yang key right left ini. Ini kan key ya. Ini right, ini left. Ini. Ini kita ganti nilai key-nya. Yaitu kita hapus menjadi 100. Oke. Dan kita tautkan. Kemudian ini kita hapus. Jadi ini mengarah ke sini, ini ke sini. Nah, itu untuk yang delete tengah. Oke. Nah, sudah semuanya. Kalau misalnya ini hampir sama sih logikanya untuk semuanya, hanya kalian memainkan untuk yang bagian left-nya atau bagian kirinya untuk pointer sebelumnya. Untuk codingnya atau praktikumnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan ke saya secara langsung. Oke, baik lewat grup ataupun lewat virtual class kita. Saya tutup materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.